Tanah Mesopotamia. Tempat lahirnya peradaban. Disinilah manusia pertama kali mulai menulis, membangun kota, dan menciptakan hukum. Sebuah tanah yang kaya akan sejarah dan inovasi. Tanah ini menjadi saksi bisu bagi bangkit dan runtuhnya berbagai kerajaan. Dari Sumeria hingga Babilonia, setiap peradaban meninggalkan jejak yang mendalam. Salah satu kekuatan tersebut adalah bangsa Kassite. Mereka adalah pejuang yang tangguh dan penguasa yang bijaksana. Mereka muncul dari pegunungan Zagros, sebuah wilayah yang keras dan penuh tantangan. Namun, mereka berhasil mengatasi semua rintangan. Asal-usul mereka masih diselimuti misteri. Banyak yang percaya bahwa mereka adalah keturunan dari suku-suku nomaden yang bermigrasi ke Mesopotamia. Sekitar abad ke-16 sebelum Masehi, bangsa Kassite menaklukkan Babilonia. Mereka menguasai kota yang megah ini dengan strategi militer yang cerdas. Ini menandai awal pemerintahan panjang mereka. Mereka tidak hanya menaklukkan, tetapi juga memerintah dengan kebijaksanaan. Mereka memerintah selama hampir 400 tahun, sebuah periode yang luar biasa panjang dalam sejarah kuno. Salah satu dinasti terpanjang dalam sejarah Mesopotamia. Bangsa Kassite mudah beradaptasi. Mereka memeluk budaya Babilonia dengan sepenuh hati. Mereka mengadopsi bahasa dan adat istiadat mereka. Bahasa Akkadia menjadi bahasa resmi mereka, dan mereka juga mengembangkan sistem penulisan yang canggih. Mereka bahkan menyembah dewa-dewa Babilonia. Upacara keagamaan mereka mencerminkan pengaruh Babilonia yang kuat. Marduk, dewa pelindung Babilonia, menjadi dewa utama mereka. Mereka membangun kuil-kuil besar untuk menghormatinya. Bangsa Kassite dikenal karena stabilitas mereka. Mereka berhasil menjaga perdamaian di wilayah yang sering kali dilanda konflik. Mereka membawa kedamaian dan kemakmuran bagi Babilonia. Ekonomi berkembang pesat di bawah pemerintahan mereka. Mereka adalah administrator dan pembangun yang terampil. Mereka memperkenalkan sistem administrasi yang efisien dan membangun infrastruktur yang kuat. Masa pemerintahan mereka menyaksikan pembangunan kuil dan istana yang mengesankan. Warisan mereka masih bisa dilihat hingga hari ini, dalam reruntuhan yang megah dan artefak yang menakjubkan. Melishipaktak II naik takhta pada tahun 1196 sebelum Masehi. Dia mewarisi kerajaan yang menghadapi banyak tantangan. Dinasti Kassite yang dulunya perkasa sedang mengalami kemunduran. Musuh-musuh eksternal mengancam perbatasan mereka. Namanya, Melishipak, adalah bukti perpaduan budaya pada masanya. Nama ini menggabungkan unsur Kassite dan Babilonia, sebuah cerminan dari integrasi mendalam kedua budaya tersebut. Melishipak II memerintah selama kurang lebih 14 tahun. Masa pemerintahannya ditandai dengan diplomasi dan konflik. Dia berusaha menjaga stabilitas, melalui aliansi dan manuver yang hati-hati. Timur, dekat kuno adalah jaring-jaring aliansi dan persaingan yang rumit. Melishipak II menavigasi lanskap yang rumit ini dengan hati-hati. Dia memahami pentingnya diplomasi. Dia memelihara hubungan dengan Mesir, sebuah kerajaan yang kuat di barat. Hadiah dipertukarkan, surat-surat dikirim. Mempertahankan hubungan yang baik sangatlah penting. Melishipak II juga berusaha untuk mengamankan perbatasan timurnya. Elam, sebuah kerajaan yang kuat, merupakan ancaman yang terus-menerus. Perjanjian dan kesepakatan dibuat untuk memastikan perdamaian. Salah satu artefak terpenting dari masa pemerintahan Melishipak II adalah sebuah kuduru, sebuah batu batas. Batu ini mencatat pemberian tanah kepada putranya, Marduk Apla-iddina Asi. Kuduru ini adalah harta karun berupa informasi. Batu ini memberikan wawasan berharga tentang praktik hukum, kepercayaan agama, dan struktur sosial Kassite. Batu ini adalah bukti peradaban mereka yang maju. Kuduru dihiasi dengan ukiran yang rumit. Dewa-dewa dan simbol-simbol digambarkan. Gambar-gambar ini memohon perlindungan ilahi untuk hibah tanah dan berfungsi sebagai representasi visual dari kepercayaan agama Kassite. Bagian 5, Bayangan Asyur, ancaman yang berkembang dari utara. Sementara Melishipak II bergulat dengan tantangan diplomatik, ancaman baru muncul. Asyur, sebuah kerajaan yang kuat di utara, sedang memperluas wilayah dan pengaruhnya. Bangsa Asyur telah tumbuh lebih kuat. Mereka memiliki pasukan yang tangguh. Raja-raja mereka ambisius dan berusaha untuk memperluas kerajaan mereka. Babilonia, dengan kekayaan dan prestisenya, adalah target yang menggiurkan. Bangsa Asyur mulai merambah wilayah Babilonia. Pertempuran perbatasan menjadi lebih sering terjadi. Ancaman terhadap kerajaan Melishipak II menjadi semakin mengerikan. Bagian 6, Elam, badai dari timur. Di timur, ancaman lain membayangi.
Elam, sebuah kerajaan yang kuat dengan sejarah panjang persaingan dengan Babilonia, juga bangkit kembali. Mereka berusaha untuk mendapatkan kembali kejayaan mereka sebelumnya. Bangsa Elam adalah pejuang yang terampil. Mereka dikenal karena pemanah dan kereta perang mereka. Raja-raja mereka ingin sekali memanfaatkan kelemahan apapun dalam pertahanan Babilonia. Selama masa pemerintahan Melishipatus, serangan Elam menjadi lebih sering terjadi. Mereka menjarah kota-kota Babilonia dan menangkap tawanan. Perbatasan timur menjadi semakin tidak stabil. Bagian 7, kejatuhan bangsa Kassite, sebuah kerajaan yang dipaksa bertekuk lutut. Tekanan gabungan dari Asyur dan Elam terbukti terlalu berat bagi dinasti Kassite yang sudah tua. Melishipak-II berjuang untuk mempertahankan kerajaannya. Sumber dayanya terkuras. Pada tahun 1172 sebelum Masehi, bencana melanda. Bangsa Elam melancarkan invasi besar-besaran ke Babilonia. Mereka merebut kota Isin, sebuah pusat keagamaan yang penting. Jantung kerajaan Kassite diserang. Dinasti Kassite yang dilemahkan oleh perselisihan internal dan tekanan eksternal, tidak mampu menahan serangan Elam. Babilonia jatuh, pemerintahan Kassite berakhir. Bagian 8, warisan abadi, Melishipak-II dan dinasti Kassite. Meskipun dinasti mereka runtuh, Melishipak-II dan bangsa Kassite meninggalkan jejak yang tak terhapuskan pada sejarah dan budaya Babilonia. Dinasti Kassite, yang memerintah selama lebih dari 4 abad, membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan Babilonia. Pemerintahan mereka, meskipun ditandai dengan tantangan, adalah masa pencapaian yang signifikan. Mereka berhasil mengatasi berbagai ancaman eksternal dan internal, menjaga stabilitas kerajaan mereka. Bangsa Kassite memerintah Babilonia selama berabad-abad. Mereka tidak hanya mempertahankan kekuasaan mereka, tetapi juga memperluas pengaruh mereka ke wilayah-wilayah sekitarnya. Mereka membawa stabilitas dan kemakmuran. Di bawah pemerintahan mereka, perdagangan berkembang pesat, dan pertanian mengalami kemajuan yang signifikan. Mereka memberikan kontribusi yang signifikan pada seni, arsitektur, dan sastra Babilonia. Karya seni dan bangunan yang mereka tinggalkan menjadi bukti keahlian dan kreativitas mereka. Melishipak-II, meskipun seorang penguasa di masa kekacauan, berusaha untuk mempertahankan warisan leluhurnya. Dia dikenal sebagai raja yang bijaksana dan berusaha keras untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di kerajaannya. Upaya diplomatiknya dan artefak dari masa pemerintahannya, seperti Kuduru, memberikan wawasan berharga tentang bab terakhir pemerintahan Kassite. Kuduru, atau batu perbatasan, mencatat perjanjian dan pemberian tanah, menunjukkan pentingnya diplomasi dan administrasi dalam pemerintahan Kassite. Melalui peninggalan ini, kita dapat memahami lebih dalam tentang bagaimana mereka mengelola kerajaan mereka dan meninggalkan warisan yang abadi. Bagian 9. Kesimpulan, warisan yang terukir di batu. Melishipak-II berdiri sebagai sosok yang mengharukan dalam sejarah Babilonia. Sebagai raja yang memimpin di masa-masa penuh tantangan, dia menunjukkan keteguhan dan kebijaksanaan yang luar biasa. Dia adalah Raja Kassite terakhir di Babilonia, sebuah dinasti yang telah memerintah selama lebih dari 4 abad. Melishipak-II tidak hanya seorang pemimpin, tetapi juga simbol dari akhir sebuah era yang panjang dan berpengaruh. Pemerintahannya menandai berakhirnya sebuah era stabilitas dan kemakmuran yang telah membawa Babilonia ke puncak kejayaannya. Namun, seperti semua hal di dunia ini, masa kejayaan itu pun harus berakhir. Dinasti Kassite, meskipun berasal dari negeri asing, menjadi bagian integral dari peradaban Babilonia. Mereka membawa serta budaya dan tradisi mereka, yang kemudian berbaur dengan kebudayaan lokal, menciptakan sebuah mosaik yang kaya dan beragam. Kontribusi mereka terhadap budaya dan masyarakat Babilonia akan terus terasa selama berabad-abad kemudian. Dari seni hingga arsitektur, dari bahasa hingga sistem pemerintahan, jejak mereka masih dapat kita lihat hingga hari ini. Kisah Melishipak-II adalah pengingat bahwa kerajaan yang paling perkasa pun tidak kebal terhadap perjalanan waktu. Seiring berjalannya waktu, kerajaan-kerajaan besar pun akan runtuh, meninggalkan hanya reruntuhan dan kenangan. Ini adalah kisah tentang ketahanan, adaptasi dan warisan abadi dari sebuah dinasti yang meninggalkan jejak yang tak terhapuskan di dunia kuno. Warisan yang terukir di batu, yang akan terus menginspirasi generasi mendatang untuk memahami dan menghargai sejarah yang kaya dan kompleks dari peradaban Babilonia.